kembali lagi bersama saya Ana Nur di Podcast Pojok Desa, podcast yang membahas tentang inspirasi, inovasi, dan peluang usaha dari desa untuk desa. Episode kali ini masih membahas tentang ketahanan pangan, yang mana bisa menjadi salah satu usaha bagi teman-teman di desa. Yaitu temanya adalah sukses pangan dari kandang, sukses usaha pengembangbiakan sapi. Telah hadir di sini yaitu pelaku usaha di bidang peternakan, terutama di pengembangbiakan sapi. Halo, Halo, ini panggilnya apa nih? Bapak, Mas, Mas atau saja. Om Mas? Oke. Halo Mas Selamat Pramono Ya, atau Mas Pram. ya. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Oke. sehat. Jadi ini mau cerita-cerita nih tentang usaha Mas Pram nih di bidang pengembangbiakan sapi ya. Ya, Mungkin bisa dijelaskan tentang perbedaan antara breeding, breeding ya, ya. pengembangbiakan sapi, breeding dan penggemukan sapi itu apa perbedaannya? Ya, Mbak. Jadi untuk bedanya penggemukan dan breeding itu salah satunya itu yaitu di pengecekan birahi untuk yang di sektor breedingnya. Kalau untuk yang di penggemukan itu tidak ada pengecekan birahi. Jadi hanya full ngasih makan untuk di penggemukannya. Kalau yang di sektor breedingnya atau pengembangbiakannya Hmm. itu fokus ke birahi dan juga untuk pakannya harus terkontrol. Jadi tidak boleh sapi itu terlalu gemuk, juga tidak boleh terlalu kurus. Jadi kalau terlalu kurus pun nanti susah untuk buntingnya, dan juga kebalikannya terlalu gemuk juga susah nanti cepat buntingnya. Tetapi faktor itu juga tidak cukup untuk mempengaruhi sapi itu tetap cepat bunting, jadi harus memperhatikan siklus birahi dan juga karakter birahi pada sapi tersebut. Oh, jadi perbedaannya itu antara breeding dan penggemukan sapi itu dari segi usia ya. Ya dari segi usia juga Heeh. bisa. Usia, jenis kelamin, dan siklus birahi tadi. Ya siklus birahi. Mungkin itu bisa dijelaskan per poinnya nggak Mas? Dari usia itu usia berapa? Kalau untuk usia sapi yang sudah siap kawin ya Hmm. bahasanya, Hmm. kawin atau siap untuk di IB atau inseminasi buatan, itu kurang lebih usia rata-rata di 17 bulan. Dan untuk yang lain Hmm. itu juga faktor petani itu sendiri, jadi memperhatikan yaitu tadi siklus birahinya. Oh, berarti kalau membahas siklus birahi itu lebih ke apa namanya sapi sapi betina ya? Ya sapi betina. Oh, kalau untuk sapi jantannya sendiri itu seperti apa? kalau kalau sapi jantan kita tidak memperhatikan siklus birahi ya. Heeh. Kalau sapi jantan itu kan proses untuk kawin sapi itu sekarang sudah kayaknya sudah nggak ada lagi petani itu Oh. kawin sapi atau kawin alami. Hmm. Semua rata-rata petani yang di lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat Hmm. itu sudah di eh, IB atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan ya. Ya, Terus yang perbedaan di jenis kelamin itu tadi berarti ya, hanya untuk sapi betina ya untuk sapi dan betina. kaitannya ya di siklus birahi itu. Ya, Kalau siklus birahi sendiri itu Mas, perhitungannya seperti apa? Apa sama kayak kita kaum perempuan manusia ini ya. kan ada tuh dalam 1 bulan siklus birahi ya? Ya, kalau untuk
siklus birahi pada sapi jenis semental atau limusin atau Bali atau sejenisnya. Kalau untuk sapi jenis semental atau limusin itu siklus birahinya setiap 18 hari sama dengan sapi Bali. Tetapi untuk lamanya, lama siklus birahi itu antara 4 sampai 7 hari. Kalau 7 hari itu bisa dikatakan birahi panjang untuk sapi jenis si mental ataupun limusin. Kalau untuk sapi jenis Bali itu hanya kisaran kurang lebih 2 hari. Udah selesai siklus birahi, dan nanti ke 18 hari berikutnya baru mencapai siklus birahi berikutnya. Oh, berarti untuk siklus birahi sendiri setiap 18 hari ya? 18 hari sekali. Selama kurang lebih untuk sapi Bali 2 hari, dan jenis simental limusin itu 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari untuk limusin itu. Berarti begitu masuk siklus birahi itu dengan jangka waktu sepersekian hari itu, apa namanya, dilakukan inseminasi buatan tadi itu ya? Ya. Nah, di waktu siklus birahi itulah yang menentukan petani itu berhasil atau tidaknya sapi itu juga bisa bunting. Jadi makanya perlu memperhatikan karakter itu. Jadi sapi itu setiap waktu siklus birahi, kalau memang dia lagi di puncak birahi atau masa subur-suburnya itu hanya kisaran 1 sampai 18 jam. Jadi di waktu itulah nanti petani memanggil petugas kesehatan atau mantri, biasanya nyebutnya petani, mantri hewan, itu untuk melakukan IB atau inseminasi buatan itu. Jadi biasanya tanda-tanda sapi birahi itu disertai dengan keluarnya lendir pada kemaluannya, dan juga bisa manjat-manjat temannya, dan juga pola makannya yang tidak teratur. Jadi dibuang-buang gitu makanannya yang di tempat makan itu. Nah, itulah ciri-ciri sapi birahi. Dan di situ pun kita tidak langsung bisa mengibekan. Jadi biasanya di hari pertama itu keluar lendirnya baru coklat di 18 harinya. Baru ke hari 19 atau di hari keduanya baru ditandai biasanya hanya pola makannya tidak teratur gitu. Tetapi masih lendir itu belum bening kayak putihnya telur itu. Nah, itu. Jadi faktor itu nanti yang menentukan keberhasilan pada saat dilakukan IB oleh mantri. Jadi tidak sekali IB biasanya langsung jadi, sampai beberapa kali IB biasanya baru jadi. Jadi itulah makanya proses breeding itu banyak petani yang tidak meminati, atau pelaku usaha lah. Pelaku usaha itu tidak banyak meminati dikarenakan ya pengecekannya harus rutin setiap 18 hari sekali. Nah, kalau hanya punya 1 atau 2 atau 3 mungkin bisa ada istirahatnya. Tetapi kalau sampai dengan 5 sapi ke atas, jadi tiap hari bisa ke kandang terus. Iya, pengecekan birahi itu. Ngecek birahi sapi aja ya Mas ya? Iya, itu ngecek birahi sapi aja. Dan di situ pun kalau sekali suntik bisa jadi, ya itu berarti ya rezeki petani itu bagus. Tapi kalau sampai beberapa kali, contohnya saya lah, saya sampai beberapa kali, ada yang satu sapi itu IB 1 kali bisa jadi, ada juga yang sampai dengan
1 tahun ini belum berhasil bunting. Oh, gitu. Iya, itu jadi suka suka dukanya petani breeding itu di situ. Beda dengan kalau di pengemukan, yang penting pakan dari sapi itu tercukupi, ditarget misalkan, oh 1 tahun sapi ini sudah ditarget bisa mencapai berat sekian atau bisa dijual dengan harga sekian, itu bisa menarget pelaku usaha. Tapi kalau di breeding itu tidak bisa. Di breeding tergantung dari petani itu sendiri melakukan pengecekan setiap 18 hari dan juga menentukan ketepatan waktu untuk melakukan eh, kawin suntik atau IB tadi. Gitu tadi. Oke. Jadi di sektor breeding ini, Mas, yang menjadi prospek bahwa ini usaha ini menguntungkan itu apa? Kalau Apa dan kenapa? kalau untuk prospek di breeding ini, kalau menurut sepengalaman saya ya, Ya. kalau untuk pengalaman saya sendiri tidak tergantung dengan perayaan hari-hari besar ya, seperti Idul Adha. Itu kan yang dibutuhkan pasti sapi jantan yang sudah berumur kisaran kurang lebih 2 tahun ya, kalau untuk sapi kurban. Jadi di situ harga stabil atau bahkan bisa mencapai target yang diinginkan oleh pelaku usaha atau petani. Jadi kalau untuk breeding itu sewaktu sapi itu melahirkan dari usia 0 sampai sekian bulan, biasanya petani itu menjual paket ya. Kalau anakan sapi itu kan biasanya nyebutnya paket, itu di kisaran usia kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Nah, di situ sekiranya paket itu sudah dengan estimasi petani, oh umur sekian dengan harga sekian, saya sudah ada untung sekian, itu pasti udah dijual. Jadi tidak nunggu hari-hari besar seperti Idul Adha tadi. Ya. Kalau mungkin bisa diceritain, Mas, cerita suksesnya awal memulai usaha breeding ini. Modal awalnya berapa, terus peruntukannya untuk apa saja, sampai menghasilkan keuntungan. Kalau dari saya pribadi, dulu saya membeli sapi dara ya. Sapi dara itu di usia 17 bulan dengan ras atau jenis simetal limusin. Itu dengan modal awal itu kisaran 70 juta, itu dapat 4 ekor sapi. Nah, di situ saya sebenarnya kalau untuk peluang itu tidak saya jadikan usaha, hanya tabungan jangka panjang saya. Tabungan jangka panjang, hasilnya ya dari penjualan paket itu tadi. Sampai dengan saat ini sudah 4 itu sudah melahirkan anak semua dan sudah saya jual juga. Itu tahun berapa yang pernah sukses di usaha breeding ini, Mas? Ketika mulai usahanya? Kalau untuk kendala ya itu tadi sih, Mbak. Kita harus benar-benar paham karakter sapi itu seperti apa. Jadi setiap pasca melahirkan itu bisa jadi siklus birahinya itu tadi bisa jadi berubah. Makanya setiap siklus birahi itu kita tidak bisa langsung mengibkan, jadi kita harus memperhatikan kembali. Itu sih dukanya.
Oh, dukanya itu. Dukanya itu. Siklus birahi itu berarti yang iya, yang paling penting berarti ya Mas ya untuk Ya, siklus birahinya itu. ya, Apa faktor pernah penting itu. terlewat dari siklus birahinya terus IB-nya lewat dari siklus birahinya gitu apakah pernah Sering. atau oh sering Iya, itu sering. itu gagal itu tidak Ya, bisa bunting makanya gitu berarti. terlalu cepat juga nggak bisa jadi, Oh, lambat juga tidak bisa jadi. oh jadi memang harus pas. Ya, harus pas. Momen dimana sapi itu lagi puncak-puncaknya atau lagi masa subur-suburnya. Oh, wah ini suasananya kita lagi di Ya, perikanan nih Mas. Pembahasan kita tentang peternakan tapi kita ada di pemancingan ini, pemancingan. Ya, pemancingan ais teman-teman ya. Ini kami lagi diskusi ngobrol santai di pemancingan ais, mancing juga bisa. Jadi enak lah pokoknya tempatnya. Nanti kita cantumkan di video untuk alamat. Mungkin bisa di ngopi dulu Mas, boleh. biar kita nggak tegang, Ya, santai aja. Nah, balik lagi nih Mas, terkait siklus itu siklus haid tadi ya. ya, Salah satunya tadi tanda-tandanya yang ya, kasat mata ya mungkin ya istilahnya ya. ya. Mulai dari pola makan yang gak teratur, melompatin Mm-mm. temennya. Pola makan gak teratur ini sebenarnya mau bercanda aja sih sebenarnya ini. Pola apa? Tawa duluan saya. Kalau dari pola makannya dia apa? Dibuang-buang itu mungkin maksudnya kode. Saya ini bukan mau makan, Iya, tapi mau dikawinkan. iya betul. Oke, baik. Eh perbandingan. Kalau dari segi perbedaan antara penggemukan sama pengembangbiakan itu tadi ya di awal sudah Iya, disampaikan. Kemudian resiko terbesar, tantangannya. Resiko tadi sudah disampaikan. Tantangannya, kalau resiko dan tantangan ya, kalau resikonya tadi belum ya mungkin ya. hmm, Kalau resiko itu sama dari breeding dan juga penggemukan itu penyakit. oh, Jadi penyakit sapi itu kayak seperti PMK, penyakit mulut kuku, hmm, terus LSD atau biasa petani itu menyebut lato-lato penyakit kulit, dan sama demam biasanya. Demam itu bisa pengaruh ke cuaca. Kalau untuk yang PMK atau LSD itu dikarenakan virus. Biasanya virus bawaan dari sapi dari luar pulau. oh. Seperti itu. Itu kalau ada mendatangkan sapi dari luar pulau gitu ya, apakah ada sistem karantina dulu gitu Mas? Cek dulu, cek kesehatan atau apa gitu Ya, dari biasanya petugas? biasanya kalau pelaku usaha itu mendatangkan sapi dari luar pulau, sewaktu tempat tiba di tempat itu Hmm, biasanya dilakukan pengecekan oleh petugas kesehatan atau mantri hewan. hmm, Kalau ada yang terjangkit oleh virus, hmm. biasanya ya disendirikan, langsung disendirikan, di karantina, diobati dulu, baru nanti eh, untuk pakannya atau yang lainnya itu dimulai diposkan. Oh, gitu. Pernah ngalamin Kak Mas yang kayak gitu? Alhamdulillah belum kalau untuk yang PMK dan juga LSD. Ya. Kalau untuk yang demam, alhamdulillah sudah pernah. Itu yang sudah dirawat dari awal atau yang mendatangkan dari luar pulau itu? Yang dirawat dari awal. Oh, yang dirawat dari awal. Ya, Kalau yang dari luar mendatangkan dari luar luar pulau nggak ada. nggak ada kendala Ya, berarti ya? kebetulan juga pas waktu demam itu kondisi sapi itu lagi bunting. Hmm. Jadi untuk dari petugas kesehatan atau mantri itu bingung biasanya. Hmm. Mau dikasih obat nanti dengan dosis tinggi biasanya pengaruh ke kehamilannya. Oh. Itu bisa menyebabkan keguguran. Jadi untuk
pengobatan ya biasanya ya herbal aja, Oh, pengobatan herbal itu. Enggak berarti enggak suntik, enggak disuntik oh, dengan obat yang dosis-dosis tinggi gitu kan. Beda kalau yang sapi jantan hmm. itu kalau sakit demam biasanya langsung disuntik dengan dosis yang menyesuaikan dengan berat tubuhnya. Oh ya, karena tidak mempengaruhi eh, Ya, organ reproduksi lah mungkin istilahnya gitu atau ya gimana? enggak pengaruh ke kehamilannya. Oh iya, kalau kondisi bunting Ya, lagi tadi. Apa namanya? Untuk resiko tadi itu ya ya risiko. penyakit. Mm-mm. Ya. Kalau di Kobar sendiri nih Mas, yang paling sering di apa namanya? Di apa namanya? Dibeli oleh orang untuk di breeding tadi, sektor breeding tadi itu jenis sapinya maksud saya. Jenis sapinya apa itu? Kalau di Kobar rata-rata kalau dari petani rata-rata ya cari jenis yang ras metal atau limusin. Mesin metal atau limusin? Ya, Hmm. atau sejenisnya seperti Brahman, Brangus, PO atau Pranaan Ongol. Oh, Itu kan sapi-sapi lumayan besar semua itu. hmm. Keunggulannya itu apa? Kalau jenis-jenis sapi yang itu? Kalau untuk sapi si mental limusin itu produksi dagingnya Oh, itu kan jenis sapi pedaging semua. mhm. Kalau jenis si mental limusin, limusin, simental, Brangus, Brahman, itu kan rata-rata dagingnya eh, banyak sama beda dengan Bali atau Madura Hmm. atau lokal, Hmm. beda untuk hasil dagingnya. Makanya Oh, petani kebanyakan memilih si metal atau limusin atau sejenisnya tadi untuk eh, pengembang biakannya. oh itu ya keunggulannya itu tadi Ya, yang keunggulannya. paling besar dari segi daging tadi ya. Ya, Oh, kalau daging sapi lokal, sapi Madura, sapi Bali, Brahma, Brahman. Brahman itu dagingnya sedikit gitu ya. Kalau Brahman banyak, Oh banyak. ya. Bali, Oh Bali yang ya, produksi dagingnya itu sedikit meskipun dirawat dikasih ya. pakan sebanyak apapun gitu kan Mas ya. Umur yang menentukan biasanya Oh kalau Bali umur. kan. Ya, Umur umur gimana selama. itu bisa lebih spesifik lagi nggak dijelaskan? Ya, kalau umur kalau sapi jenis Bali, Madura sama Hmm. lokal itu kan semakin berumur biasanya semakin besar. Kalau jenis si metal limusin itu baru 1 tahun atau 1 tahun lebih itu udah kelihatan besar, beda dengan sapi yang Bali itu tadi. Hmm. Si metal limusin itu 1 tahun, dua Oh, tahun itu udah besar dan harga jualnya pun ya jauh lebih tinggi daripada jenis tas Bali Madura tadi. begitu. Yang Mm-mm. Mas rawat nih di usaha breeding ini jenis sapi apa itu? Jenis semental Bali juga ada, Hmm. terus pegon ya. Pegon. Kok pegon? Pegon itu silangan dari semetal sama Brahman. Oh, silangan. Ya, Oke, itu dari usia tadi ya. ya, Resiko terbesar sudah tadi. Kemudian ya. untuk tantangannya nih, tantangan di usaha breeding nih. Ini untuk gambaran bagi teman-teman desa ya. Kalau mau ketahanan pangannya di sektor peternakan pengembang biakan sapi, mungkin bisa disimak eh, tantangannya dan nanti ada pengalaman-pengalaman beliau untuk teman-teman di desa. Tantangannya tersendiri apa, Mas? Kalau untuk tantangan di sektor breeding ya, Hmm. selama saya menggeluti breeding itu, yaitu tadi eh, pengecekan birahi, sapi itu tidak boleh terlalu gemuk dan juga Hmm. tidak boleh terlalu kurus. Hmm. Jadi harus sedang lah, sedang jadi eh, siklus birahinya itu stabil Oh. seperti itu. Terus kalau untuk
pakan di desa kami ya khususnya itu tidak tidak ada kendala kalau untuk pakan, untuk rumput liar itu masih cukup lah untuk para petani itu mencari rumput. Kalau tantangan dari lingkungan gitu Mas, apa yang perlu dipersiapkan mungkin dari untuk teman-teman desa? Kalau dari lingkungan khususnya lingkup petani ya, Iya. ini kebetulan kalau di lingkungan kami itu rata-rata peternak semua. Jadi kalau untuk bau kandang kan biasanya kan kalau Iya. untuk warga-warga itu kan biasanya bau kandangnya sampai ke sini gitu. Itu bisa ditekan pakai fermentasi di kotorannya. Jadi agar tidak terlalu bau menyengatnya itu sampai ke tetangga lah, bisa mengurangi itu biasanya. Fermentasi itu obat atau apa itu? Ya, kalau obat bukan ya, kalau obat ya. Ada fermentasi yang biasa dijual di toko-toko pertanian itu buat fermentasi kotoran sapi itu kan ada. Fermentasi kotoran Ya, sapi. kalau contoh merek dagang itu kan biasanya EM4 yang warna kuning. Nah, itu buat fermentasi kotoran sapi. Oke. Dari kotorannya sendiri Mas, itu ada sampai jual atau terbuang begitu saja atau bagaimana itu? Kalau untuk kotoran sapi sendiri itu Limbahnya itu? Ya, saya pergunakan untuk mupuk di kebun sendiri. Kebetulan belum sampai menjual, masih dipergunakan untuk kebun sendiri. Gitu. Iya. Itu resiko terbesar dan tantangan breeding tadi ya. Ya, Mungkin bisa dibagikan Mas pengalaman Masnya sendiri memulai usaha breeding ini, pengalaman yang bisa dibagikan untuk teman-teman di desa sebagai pemula nantinya nih mereka. apa ya, kalau pengalaman ya itu tadi sih, kembali lagi ke kalau kita mau terjun ke dunia breeding, jadi waktu itu tidak bisa kita tentukan sendiri. Jadi kalau penggemukan tadi kan kita bisa menentukan dengan estimasi waktu, misal 1 tahun 2 tahun ini mau saya jual. Kalau dari breeding kan kita mulai dari indukan. Kalau indukan kita juga tidak bisa target, wah 1 tahun ini pasti sudah hamil, itu kan tidak. Jadi faktor-faktor yang lain itu menentukan sapi itu bisa bunting, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau bisa sampai bahkan tidak bisa sama sekali hamil, seperti itu. Jadi ya harus lebih sabar lagi kalau untuk sektor breeding itu tadi. Itu sih. Berapa tahun tuh Mas? Apa namanya, mulai dari awal sampai merintis usaha ini sampai sukses balik modal tadi? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun ya, Iya, dengan 4 ekor sapi tadi ya. Iya. Sampai sekarang belum ada nambah lagi atau gimana? Sekarang sudah 9. Oke. Berarti sebenarnya dari sektor breeding ini sendiri itu prospeknya besar ya Mas ya? Ya lumayan lah, Uh, lumayan menjanjikan. Lumayan menjanjikan. Ya, Kuncinya sabar tadi ya Mas ya. sabar ya. Dan harus rajin-rajin ngecek Rajin-rajin, kandang. iya. Apalagi kalau sudah mau masuk siklus birahi tadi itu ya. Iya, betul. Itu diperlukan tenaga kerja juga apa gimana itu? Kalau untuk
satu orang itu ya, Hmm. kalau satu orang itu biasanya ya bisa sampai melihara itu Hmm. 5 ekor sapi. Satu orang aja. Ya, satu orang. Kalau lebih dari itu biasanya ya ada yang bantu. Kalau di desa itu kan paling ya satu keluarga gitu kan yang bantu, bisa dari, kalau misalkan saya ya orang tua gitu yang ikut bantu buat ngaritnya kadang ya Oh, rumputnya. ngaritnya. Ada apa namanya? Kalau dari breeding sendiri sama penggemukan itu, apakah sama-sama dibantu vitamin atau obat-obatan Ya lainnya pasti, gitu? kalau kalau vitamin, kalau di pengemukan ya, Di di sektor breeding, breeding oh dan penggemukan itu apakah sama atau ada perbedaannya? beda sih. Kalau di breeding mungkin pemberian rutinnya itu ya obat obat cacing biasanya. Oh, obat Ya, cacing. obat cacing. Pemberian obat cacing biasanya juga suntik vitamin itu pasca lahiran. Oh, pas Seperti itu. kelahiran ya. Iya, sama pemberian obat cacing itu juga pasca lahiran atau sebelum memasuki masa siklus birahi pasca lahiran tadi. Tapi kalau udah sapi itu bunting, Hmm. biasanya tidak direkomendasikan sama mantri itu Hmm. diberikan obat cacing, karena itu Oh, bisa pengaruh ke kehamilan tadi itu ya. kehamilannya itu tadi, Oh, itu bisa berpotensi janinnya cacat, cacat lahir atau atau keguguran bisa keguguran jadi. ya Iya, lebihnya ya. Oke. Apalagi tadi. Eh, saya jadi lupa. Ini untuk penambahan materi, pemahaman lagi nih Mas terkait breeding. Apakah bisa nanti teman-teman desa nih berguru sama Masnya? Nanti jadi kami bisa nampilkan kontak Masnya nanti di deskripsi link kami nanti. ya kalau sekedar sharing bisa lah. Kalau Eh, untuk menggurui saya belum. iya, sharing Iya, berbagi aja. Ini saling pastinya sharing, teman-teman desa sharing nih, pengalaman. ya banyak pemula nih. Jadi Iya, pinginlah berbagi ilmu sama Masnya yang sudah lumayan bertahun-tahun juga dan juga iya, sudah pernah sukses balik modal tadi. mm-mm. Kuncinya apa? Mungkin lebih detailnya bisa tidak ke Masnya gitu biar kami tampilkan kontak personnya Masnya atau ada manajer gitu Mas. Boleh nanti Oke. Nanti bisa tampilkan. kita tampilkan ya di Bisa. deskripsi ya. Ya, Kalau untuk pelatihan-pelatihan gitu belum ada ya Mas? Atau pernah sampean? kalau pelatihan selama ini saya belum pernah. Hmm, hmm, Cuma kalau yang diadakan pelatihan-pelatihan sebelumnya oleh dinas itu kebetulan hmm. udah pernah, udah Oh, pernah ada udah pernah ya. pelatihan. Iya. Berarti bisa nanti manggil Mas jadi pelatih. Pelatihan singkat gitu terkait Iya. breeding gitu. Oke, baik, kesimpulannya nih dari sektor breeding ini tadi sudah dijelaskan dari Mas tadi kan perbedaan antara breeding dan penggemukan sapi itu ada 3 poin nih dari segi usia, Iya. terus jenis kelamin, Iya. terus yang paling penting lagi siklus birahinya. Iya, betul. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau Iya. itu bisa gagal gagal inseminasi buatan atau IB tadi ya. Iya, gagal Kalau bunting. di penggemukan tuh sudah ada, tinggal dirawat sampai besar gitu, Iya. sampai siap jual gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Sudah disampaikan juga sama Masnya awal merintis modal berapa, terus Iya. berapa ekor sampai akhirnya sukses juga sudah. Kemudian tantangannya juga sudah, resiko Iya, itu dari yang paling besar itu dari penyakit tadi penyakit, ya. betul. Kalau misal mendatangkan dari luar, itu ada pengecekan kesehatan dari petugas kesehatan gitu kan. Iya, Nah, kemudian tantangan breeding tersendiri ada juga. ada. Ini kalau misal apa namanya desa-desa lokasi-lokasi yang susah pakan ini, nah itu jadi tantangan tersendiri juga. Mungkin ada tips nggak Mas sebelum kita tutup nih? Mm-mm. Tips bagi desa-desa yang dari segi pakan rumput agak susah. Ya, kalau
mau untuk yang di breeding tadi ya, Breeding. breeding itu kan fokusnya ke rumput kan. Kalau Hmm. untuk ke makanan tambahan seperti yang mengandung karbohidrat atau konsentrat yang lain itu Hmm. kan ke penggemukan. Hmm. Kalau untuk ke breeding, kalau saya sendiri ya kemarin dulu Hmm. itu saya menyiapkan stok pakan dulu. Jadi saya nanam rumput yang Oh. ada sawah kan di desa kami. Hmm. Nah itu satu petak itu saya tanam rumput semua. Jadi untuk stok apabila eh, mungkin ada acara keluarga dadakan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang kita tidak bisa ngarit yang ngarit Oh ke ya ya. yang jauh, biasanya kan ke ngaritnya itu kan di perusahaan-perusahaan terdekat itu kan banyak rumput. Nah itu sedia bank pakan ya, kalau biasanya petani itu nyebutnya bank pakan. Hmm. Jadi sewaktu-waktu kita sakit atau ada kegiatan yang lain itu sudah ada stok pakan yang sewaktu-waktu bisa diambil Oke. sebelum proses breeding itu tadi. Oke. Oh ya Mas, mungkin ada closing statement ya, bahasa kerennya itu, ada yang mau Yes. disampaikan lagi sebagai tambahan? Ya, jadi ya harapan kami sebagai petani ya, petani sapi. Jadi khususnya untuk lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat dan umumnya di Indonesia itu kan masih eh, untuk sektor daging ini kan masih impor ya dari luar negeri, Hmm. dan itu untuk besarannya ya lumayan Hmm. sampai dengan saat ini. Jadi harapan kami khususnya di lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat ini bisa swasembada daging sendiri, tidak mengandalkan impor daging dari luar pulau. Kita bisa swasembada daging sendiri di lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat ini, Mbak. Oke, itu saja berarti ya Mas ya, Ya. swasembada daging, itu ya. Jadi Mm. teman-teman desa, kalau berminat ketapang BUMDes ya di sektor breeding atau pengembangbiakan sapi ini, disampaikan tadi peluang usahanya, prospeknya amat sangat prospek sekali. Kuncinya itu tadi ya, sabar, Ya, harus rajin pengecekan juga ya, demi apa namanya, mencapai ketahanan pangan yang baik di desa. Oke, baik Mas, terima kasih sudah berbagi ilmunya, sudah sama-sama. berbagi informasinya, dan cukup menambah apa namanya, ilmu juga bagi teman-teman di desa yang akan Ya. memulai usaha di sektor breeding. Mm-mm. Baik, mungkin itu saja Mas, kita bisa bisa apa ya? Enggak, udah. Itu aja. Terima kasih waktunya Mas. Sama-sama, Oke, Mbak. sekian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.